When the weight of the world feels heavy, when my heart is filled with worry, I lay it all before your throne, for I know I'm not alone. In your hands I leave my cares. You lift me up, you're always there. Your love calms my weary soul. Oh my God, you care for me. Salib itu kulihat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, kulihat cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Baik, kita awali di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini, kembali anak-anak-Mu yang tergabung di dalam ibadah Lingsung Misteri datang mendapat hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah persatukan kami di dalam ibadah Lingsung Misteri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan jalannya ibadah kami, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami, memenuhi hidup kami, sehingga membuat kami hidup di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini kami akan kami di dalam darah Putra-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita angkat pujian, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hidup bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami
di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita selalu diajar oleh Tuhan untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, menuruti kehendak Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Karena ajaib jalan kasih setia Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tak lanjutkan pujian, aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman Tuhan yang berkuasa untuk merubah hati setiap kita orang percaya. Karena itu kita harus membuka mata hati dan seluruh jiwa kita hingga kita dapat menikmati firman Tuhan. Saya silakan namanya Paras untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak Hato. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa bahwa sore hari ini kami bisa berkumpul di Zoom ini Bapa. Karena anugerah-Mu Bapa, biarlah Bapa berbicara dengan hamba-Mu Bapa untuk men-sharingkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami semua Bapa, karena kami punya Allah yang hidup. Firman itu ada Allah yang hidup Bapa. Pakailah hamba-Mu Bapa untuk sharingkan firman-Mu, biarlah menjadi kekuatan buat anak-anak-Mu semua yang ada di Zoom ini Bapa. Yang ada seberapa pun juga yang anak-anak mau hadir Bapak, berkati Bapak, mereka yang masih dalam perjalanan juga, kalau mereka ikut Zoom juga, apa di on the way Bapak, kau juga berkati Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua Bapak di tangan Engkau, biarlah Engkau yang ambil keahlian semua Bapak, kami serahkan semua hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sore hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan adalah waspadalah. Kita udah sering dengar sekarang banyak berita-berita yang aneh-aneh, yang berita-berita yang
membuat kita kayak apa, menakutkan kita, apapun juga. Tapi di Alkitab berkatakan di Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah terhadap nabi-nabi yang palsu yang datangnya kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, itu yang saya mengatakan judulnya hari ini, waspadalah, kita harus berhati-hati, saudara. Kita harus minta hikmat sama Tuhan. Jangan pakai akal budi kita sendiri. Kalau kita pakai akal budi kita sendiri, itu tidak akan menjadikan hikmat. Mintalah sama Tuhan hikmat, supaya Tuhan yang melindungi kita. Kenapa? Karena kita ini anak-anak Tuhan, ciptaan dari Tuhan. Amin, saudara. Dan kita kalau sering tiap hari baca Alkitab, sering baca renungan, pasti Tuhan melindungi kita, dan kita juga pasti banyak mengerti, dan kita pasti bisa tahu buah-buah apakah ini yang benar atau enggak. Pasti kita dikasih dengan dari hati kita, pasti Tuhan akan, Roh Kudus akan bicara sama kita bahwa kita harus waspada, hati-hati. Maka itu sekarang banyak saudara di YouTube yang diviral-viralkan. Abaikan saja. Kita nggak usah pusingin YouTube, nggak usah pusingin apa, kita pusingin diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita mengikutkan begitu, jadi kita terharu, encourage. Jadi kita di-encourage, jadi ikut-ikutan. Oh, katanya begini, katanya ini pendeta begini, katanya begini. No, kita harus serahkan kepada Tuhan. Caralah kepada Tuhan, apakah ini benar atau enggak. Tuhan pasti kasih tahu. Jangan kita memviralkan, ini begini, saking menjelek-jelekan, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Wah, ini dia ngomongnya begini, begitu, banyak macam-macam yang nggak masuk akal. Kapan ada jemaat yang ngomong begini nggak masuk akal, jangan diviralkan, jangan abaikan saja semua itu. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup. Allah pasti pegang kita. Allah pasti nuntun kita di jalan kebenaran. Pasti Tuhan itu pasti kasih tahu sama kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu dari hati kita. Siapa yang intim sama Tuhan, yang dekat sama Tuhan, yang tahu itu Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya. Tuhan tuh tahu hati kita. Dan saudara, kita tuh harus waspada. Jadi kita harus menjaga-jaga. Gak usah diviralkan, ada apapun, banyak diam. Kita doain saja cukup. Doa itu adalah kuasa. Kita saking jelekin orang, mulut kita jadi kotor. Mulut kita jadi kotor. Kenapa? Kata mengejelekin orang. Maka itu kita harus waspada dikata-katakan. Harus waspada semua di mulut kita. Kita harus punya pikiran semua positif. Jangan pikiran negatif. Nanti orang tahu kalau kita sekarang, saudara, orang datang menceritakan kita masalah viral-viral. Itu dia menjadi domba yang tulus, yang kita nggak tahu, tapi mereka mau makan kita supaya kita mengikut-ikutkan kata-kata itu yang ada viral, ada apa, menjelekkan orang lain, ngomongin soal orang lain. Itulah supaya kita menyebar-nyebarkan. Itu tidak ada gunanya. Iya, kita nggak ada gunanya, kita menjelekkan diri kita sendiri. Nanti kalau kita udah melakukan gitu, baru merasa hati kita nggak enak, merasa guilty, masih tergesa. Kenapa hati kita gelisah? Kenapa kita ngomongin mereka? Bukan kita doain, malah kita ngejelekin dia. Ya kan? Kita ngejelekin dia, kita bikin begini, oh ini begini. Nggak perlu. Kita pusingin diri kita aja. Urus diri kita. Kita aja sebagai manusia, urusin diri kita yang nggak gampang segitu, kenapa kita mesti urusin orang? Lebih bagus kita yang ada orang yang
Oh, saya dengar ini begini-begini. Doain aja cukup. Jangan diviral-viralkan. Kan? Nanti dia bilang, saya dengar dari ini orang, saya dengar dari itu. Jadi sekarang banyak yang aneh-aneh sekarang di dunia ini, saudara. Ya kan? Banyak. Apalagi kalau dilihat di YouTube, ini berdebat, begitu-begitu. Waduh, masalah ini, masalah itu. Udah biar urusan dia sama Tuhan aja. Udah kita cuma bisa doain aja. Jangan menjelekin siapa-siapa pun juga. Kita aja sendiri nggak sempurna. Kita pun juga banyak salah. Iya kan? Jadi maka itu yang mengatakan waspadalah itu harus kita berhati-hati, saudara. Dalam bicara dan apa juga. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang ditanam di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tanamkanlah firman kita. Yang ada kuasa itu firman kita. Maka kita harus tanam firman Tuhan. Ya. Disitulah kita akan terima banyak kelembutan firman Tuhan yang tertanam di kita. Kita bakal tahu. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kan? Kita mungkin tidak selalu mengerti apa yang dikatakan Alkitab katakan. Tetapi untuk menyatukan hidup kita kepada firman Tuhan, kita perlu dengan rendah hati menerima dan percaya apapun yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajarkan kita terus waspada, hati-hati. Sekarang banyak palsu, nabi palsu banyak. Kita waspada. Kalau kita udah dengarkan firman Tuhan, kita tanam di firman Tuhan, firman Tuhan itu yang akan gerakan kita. Roh Kudus yang akan gerakin kita. Makanya itu kita baca setiap hari firman Tuhan. Jangan dengar kata-kata dunia, jangan dengar kata-kata udah terserah mau apapun juga. Karena kita punya Yesus, kita punya Allah yang hidup. Kita ini anak-anak pilihan yang Tuhan udah pilih kita. Kita ini sebagai contoh buat orang-orang. Kalau kita banyak diam, kita mendengar firman Tuhan, banyak orang pada berdahulu sama kita. Dia tahu buah kita, bahwa kita ini orang mau curhat, mau apa, kita hanya bisa dengar, kita hanya bisa doain. Kita tidak akan viral, kita tidak akan menyebar. Kenapa? Karena kita udah dengar firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Doakan aja, doa itu adalah kuasa. Cukup dengan kata doa, doakan itu adalah kuasa. Jadi mereka itu yang orang dunia yang belum tahu firman Tuhan, mereka mencurhat sama kita karena dia tahu kita punya buah. Buah itu dari mana? Yang kita punya buah dari Yesus. Firman Allah itu yang hidup. Ada di sini kita. Maka itu saudara kita harus waspada. Karena udah banyak yang aneh-aneh, banyak yang banyak dia. Ekonomi terjadi apa? Dolar bagaimana? Nggak usah dipusingin. Doa cukup. Doa itu adalah kuasa. Makanya itu dibilang waspada, hati-hati. Jangan terharu sama dunia. Jangan terharu sama orang-orang yang belum mengerti firman Tuhan. Jangan terpengaruh semua itu. Nah, kita tuh harus waspada. Kita namanya manusia pasti mau tahu, mau dengar, mau itu, semua pasti mau tahu. Tapi ingat saudara, kita punya firman Allah. Allah itu Allah yang hidup. Firman itu firman yang hidup. Yang kita butuhkan itu setiap hari firman. Bukan dunia, firman yang kita butuhkan. Makin kita baca firman Tuhan, makin kita dapat ketenangan. Kita dapat positive thinking. Kita akan dilindungi sama Roh Kudus. Itu udah pasti Tuhan lindungi kita. Kenapa? Karena kita intim sama Tuhan. Dan kita membicarakan soal positif. Mereka baca negatif, kita bicara positif. Positif sama negatif pasti kalah. Karena kita punya iman. Yang kita keluarkan itu iman. Maka dari iman itu jalanlah positive thinking. Amin, saudara. Jadi, banyak sekarang yang kita mesti ngerti firman Tuhan. Kita mesti dengerin pendeta kalau ke gereja. Apa pendeta ditegur soal kita. Kenapa? Karena Tuhan senang sayang sama kita. Kita dapat teguran dari firman Tuhan. Dapat apa?
kita lanjutin, kita banyak baca, kita banyak belajar. Itu ya Tuhan saudara. Amin saudara. Saya di gereja saudara, di gereja saya saudara, yang saya suka pergi di Penin, Pendeta J. Awan Datu. Ya. Saya udah 20 tahun di sana. Ya. Apa yang suka terjadi saudara? Mereka itu sama saya suka curhat. Saudara. Suka curhat sama saya. Saya cuma dengerin aja. Saya curhat, Pak, tadi tolong titip doa ya buat ini ya. Saya suka doain. Apa yang dikatakan saya doain. Saudara, apa saya suka lakukan, saudara? Mereka itu udah berumur, saudara. Kayak tadi, kayak Ibu Lydia, kayak begitu. Saya suka peluk sama mereka, saudara. Saya suka peluk, saudara. Kasih sayang. Peluk. Jadi mereka itu mau curhat sama saya, ada apa. Cuman saya kalau curhat, saya suka diem. Saya cuma suka bisa doa aja. Kenapa? Nggak perlu disebar-sebar, nggak perlu diviral-viral. Buat apa? Betul kan? Kita, orang mau curhat sama kita hanya bisa berdoa buat mereka. Biar Tuhan yang bekerja. Bukan kita yang bekerja. Karena mereka itu perlu pembuangan, men-sharingkan ke siapa. Ya. Ada satu lagi, saudara, di tempat gereja saya, gereja kita ini, ada 2 perempuan suka datang, gemuk-gemuk, satu punya anak yang kecil. Dulu, waktu saya di Petojo, mamanya semua satu keluarga rajin ke gereja. Di Petojo, ya, sama J. Awan Datu. Udah itu sempat di Citycon juga mereka datang. Apa. Sekarang sejak di Panin ini, sejak COVID, ibunya nggak pernah datang, saudara. Ya. Tapi ibunya sama saya, sayang gitu sama saya. Ya. Namanya Ibu Emelda. Saya suka tanya sama anaknya, Mami bagaimana, sehat-sehat, parah ini. Saya dengar ceritanya, saya terharu. Kenapa? Dia di tempat tidur. Di tempat tidur. Jadi tempat tidur, jadi anaknya suka urusin mamanya, maaf ya, maaf kata, maaf. Ganti pampers, apa, itu anaknya. Sampai dia bicara sama saya, sampai keluar air mata. Siapakah kami ini mau peduli dia? Siapakah kami ini mau tahu dia? Saya katakan apa sama itu? Kamu gak usah khawatir. Perlu apa-apa, kamu tinggal bicara aja. Kita ada wagam-wagam di sini. Kita akan bantu. Sampai dia keluar air mata. Nah, itulah yang dikatakan pekerjaan Tuhan. Kita udah tahu kayak begini, kita masih mau nyapa, mau tahu kenapa, ada apa. Itu yang orang mau peduli. Kalau kita mau peduli, mau tahu, tanya mami di mana, apa orang mau pusing? Orang nggak mau pusing. Tapi kita tahu ini jemaat kita yang sering datang. Sekarang udah lama nggak pernah datang. Ada di paling tempat tidur. Jadi kita ini harus punya pedulian buat satu sama lain. Menguatkan kita semua. Ya kan sekarang? Jadilah itulah saudara. Yang apa kita suka dengar, apapun juga saudara. Tanamkan firman di dalam hati kita. Lakukanlah pekerjaan Tuhan. Jangan maaf kata, jangan dijelek-jelekin orang. Jangan dikata-kata, jangan dijelek-jelekin. Oh, udah begini, nggak perlu. Ya. Doain. Tuhan yang jawab. Bukan kita. Tuhan yang jawab, saudara. Maka itu, saudara, banyak di gereja itu, saya tuh sebagai orang India, satu-satunya orang India tuh, saudara, paling disayang sama jemaat, saudara. Paling disayang saya. Kenapa? Karena saya orangnya fleksibel. Mau bergaul, mau negur orang, mau dengerin orang punya curhat, apapun. Saya mau. Tapi saya suka dengerin. Saya nggak pernah argumen, saya nggak pernah berdebat, saya nggak pernah. Saya cuma suka doain. Saya suka peluk mereka. Mereka tuh senang.
Itu yang Tuhan mau, yang kita diajarkan firman Tuhan itu. Jadi ada apapun sesuatu yang orang mau jahat sama kita, mau apa, itu tidak akan mempan. Kenapa? Sudah dirampung sama Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi orang itu tidak akan berbuat apa-apa sama kita. Nggak bisa, mau apapun juga nggak bisa. Kenapa? Karena kita udah tutup sama Roh Kudus, saudara. Karena kita lagi pegang firman Tuhan. Maka itu firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Amin, saudara. Jadi mereka tahu buah-buahnya. Gimana buahnya kita berkembang. Bagaimana dari tingkah laku kita. Dari tingkah lakunya kita, bagaimana kita berjalan, kita ber-action sama mereka. Gimana cara jalannya sama mereka. Itu, saudara. Ada anak-anak kecil sekolah minggu. Itu juga kayak begitu. Masuk ke gereja. Om Raj, dia peluk-peluk saya, peluk anak kecil, saudara. Saya bersuka cita, saya suka sayang, saya suka kisah sama dia. Kenapa? Itu yang mereka butuhkan tuh sayang, kasih sayangnya itu. Amin, saudara. Jadi itulah yang saya bilang, kita harus waspada. Jangan suka ada dengerin negatif, dengerin apa, jangan diviral, jangan dibilang, oh ini begini loh, ini orangnya begini loh, ini begitu. Nggak perlu. Doain aja. Nggak perlu jelek-jelekin orang. Nggak perlu banyak diam. Doain. Doa itu adalah kuasa. Doa itu kuasa. Amin, saudara. Maka teman-teman saya, saudara, ada apapun juga datang, mau curhat sama saya, mau apa, kenapa? Karena dia tahu, saya banyak diam. Saya nggak akan bocor-bocorin. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Mereka mau kasih tahu saya, silakan. Enggak juga. Itu mereka, tergantung mereka. Cuman saya nggak mau tahu urusan orang. Saya nggak pernah tanya, kenapa ini, ada apa ini begini, kok begitu ya, kok begitu, nggak pernah tanya. Saya nggak mau tahu urusan orang. Saya urusin diri saya aja. Itulah maka dikatakan, kita harus waspada terhadap banyak-banyak nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar, dengan seperti domba, tapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ada yang orang mau iring kita, mau jatuhin kita, mau apa. Itu banyak, saudara. Tapi kita punya Tuhan, Yesus. Tadi kan sudah saya katakan, sudah ditutup sama Roh Kudus kita ini, saudara. Jadi ada apapun senapan yang nggak bakal mempan. Nggak akan mempan. Kenapa? Karena kita udah ditutup dengan Roh Kudus, dengan darah Yesus. Udah ditutup. Karena Tuhan ada di sini kita. Tuhan tahu bahwa dia mau lakukan apapun, Tuhan tuh tahu. Itu kita harus banyak sabar, banyak diam. Lakukanlah pekerjaan Tuhan, saudara. Yang ayat ke-16, saudara, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buahnya anggur dari semak duri, atau buahnya ara dari rumput duri? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Semua itu dari buahnya. Kalau buahnya baik, orang mengenal. Kalau buahnya busuk, apa dibuang. Kita juga begitu. Kalau orangnya buahnya bagus, apa banyak yang mengenal sama kita. Karena kita udah berbuah. Banyak dengan firman Tuhan. Jadi buahnya buah hidup. Tapi kalau kita nggak dengan firman Tuhan, jadi buahnya nggak hidup, saudara. Buahnya jadi nggak hidup, jadi kita nggak punya firman. Kita nggak ada Roh Kudus. Amin. Jadi kita bisa mengikutkan sama dunia. Apa kata dunia kita ikutkan. Apa kata viral kita ikutkan. Kita viral semua, kita dikirim video ini, kita dikirim ini, kita kirim-kirim. Kenapa? Karena kita belum ngerti firman Tuhan. Kalau kita punya buah yang bagus, tahu, kita nggak akan ikut-ikutan begitu. Tapi kalau kita nggak punya buah yang baik, yang ada itu, di pohon dan begitu, harus buang.
biarlah jadi buah yang baik. Tanamkanlah firman Tuhan. Ya. Kalau kita punya firman Tuhan, buahnya kelihatan. Orangnya, cahayanya kelihatan. Semuanya kelihatan. Nggak bisa ditutupin, saudara. Tapi kalau buahnya yang nggak baik, saudara, kelihatan gimana. Anak-anak Tuhan pasti bisa lihat. Wah, ini buahnya nggak baik. Kenapa? Jadi, saudara, sore hari ini saya nggak panjang firman Tuhan, saudara. Harus waspada, saudara. Taruhlah firman Tuhan di dalam hati kita. Biarlah menjadi buah yang baik. Sebarkanlah kemana-mana hanya Injil firman Tuhan. Viralkan hanya firman Tuhan. Jangan yang lain-lain, saudara. Ada apapun yang nggak perlu diviralkan, nggak perlu dijelekin. Hanya firman Tuhan saja. Tuhan akan bekerja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau, Bapa. Yang baru saja Engkau membicara hamba-Mu, Bapa, masalah waspadalah, Bapa. Biarlah anakmu menjadi buah-buah yang hidup, Bapa. Biarlah anak kamu menggigil, Bapa, kemana-mana pun. Biarlah ini buah, Bapa, biar mengalir kemana-mana. Mereka bisa tahu bahwa kita punya Yesus dari kita. Kita punya firman Allah yang hidup, Bapa. Yang menjadi buah yang segar, Bapa. Terima kasih, Bapa, untuk firman-Mu, Bapa. Berkatilah anak-anakmu semua di Zoom ini, Bapa. Biarlah mereka mentanamkan firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk namanya Pak Paras. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, memang di dalam setiap kehidupan kita ya, orang percaya ya, terutama ya, kita harus waspada ya. Akhir-akhir ini banyak nabi-nabi palsu ya yang bermunculan ya, sehingga bisa menyesatkan banyak orang percaya, sehingga banyak anak Tuhan yang meninggalkan kasih Tuhan ya. Hati-hati kita sebagai orang percaya ya, kita harus pedomannya firman Tuhan ya, karena dia satu-satunya penolong ya. Firman Tuhan itu dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kita harus percaya ya, jadi jangan ada penyesat masuk, masa iya, oh iya, dan akhirnya kurang percaya sama Tuhan. Nggak boleh seperti itu ya, karena kita ini kan bukan hanya terpanggil ya, Matius 22 ayat 14, bukan hanya terpanggil tapi jadi orang pilihan Tuhan. Amin ya. Jadi orang pilihan Tuhan itu sangat luar biasa ya. Perkenanan Tuhan Yesus itu pasti selalu ada dalam setiap aspek kehidupan kita, dan penyertaan perlindungan Tuhan Yesus itu sepanjang hidup kita, kasih setianya. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga ya, hati-hati, karena di Yohanes 10 ayat 10 iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap orang. Tapi Tuhan Yesus datang bukan hanya memberi hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Amin. Terima kasih Mr. Rob. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Paras menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, hari Sabtu dan Minggu kita akan berlibur. Kita akan kembali nanti di hari Senin ibadah Family Ministry. Silakan Pak Sutarjo, satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Suaranya Pak Sutarjo. Sulit nih. Baik, kita tanggapi firman Tuhan. Saudara bisa didengar? Bagus Pak Sutarjo. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus.
Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sebutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dia sungguh indah, dia Yesus, dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku sembah, ku cinta, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Silakan nampaknya Pak Setiati untuk doa syafaat. Pak Setiati. Baik, kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan di sore menjelang petang ini Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Ras. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami waspada terhadap nabi-nabi palsu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kepada kami hikmat ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat mengetahui yang mana yang nabi palsu Tuhan. Tuhan Yesus, memang dengan firman-Mu kami dibekali untuk dapat menimbang, untuk dapat menilai akan nabi-nabi palsu, dan kami akan melihat dari buah-buah kehidupannya Tuhan. Jikalau buah-buahnya baik, dia adalah nabi yang baik. Jikalau buah-buah kehidupannya jelek, dia adalah nabi-nabi yang palsu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berkati Bapak Raj supaya dia dapat menguraikan firman Tuhan dengan lebih jelas dan lebih jelas lagi, sehingga Tuhan kami memperoleh berkat dari apa yang dia beritakan. Tuhan Yesus Kristus berkati usaha Pak Raj, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya Tuhan, dan berkati apa yang dia lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, juga kami yang mendengarkan, Engkau berkati Tuhan, sehingga dengan bekal firman-Mu, kami selalu waspada, kami mempersiapkan diri dengan membekali kami dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh melihat dan dapat membedakan manakah yang palsu, manakah yang nabi yang sejati. Tuhan Yesus, berkati ke FM Tuhan, supaya semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin kokoh, semakin hari kami semakin bergairah
di dalam ibadah FM. Tuhan berkati Bapak Komingguan yang menjadi gembala di FM ini Tuhan. Selalu beri hikmat ya Tuhan untuk mengembangkan FM ini ke depannya secara lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami Tuhan, di mana pemerintah dan bangsa kami mencita-citakan menuju Indonesia emas. Dari sebab itu Tuhan, pemerintah dari Bapak Prabowo, Bapak Gibran dan Kabinet Merah Putih ya Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan supaya mereka bekerja untuk ke arah Indonesia emas Tuhan, dan supaya daripada para pemimpin kami Tuhan, jauhkanlah daripada niat-niat berkorupsi, apalagi ya Tuhan, jauhkan mereka daripada perbuatan-perbuatan jahat Tuhan, karena banyaklah para pemimpin yang terjerumus, yang terjerat di dalam korupsi. Tuhan Yesus, karena korupsi itu adalah satu kejahatan yang terselubung dan ya Tuhan yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keamanan bangsa Indonesia Tuhan. Kau pakai aparat keamanan TNI, Polri, BIN, dan Densus 88 untuk mengamankan Indonesia dari gangguan luar maupun dari dalam, dari usaha-usaha teroris Tuhan. Kau selamatkan bangsa kami, supaya kami bangsa Indonesia mempunyai keamanan, mempunyai rasa aman tinggal di Indonesia, dan pemerintah kami melaksanakan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45, dan ya Tuhan, yang kami bernaung di bawah dasar negara Pancasila Tuhan, supaya kami Tuhan mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan perlakuan yang baik dari pemerintah kami dan para aparat yang bertugas di dalam penegakan hukum. Kau berikan mereka rasa takut kepada Tuhan sehingga mereka menegakkan hukum sebagaimana diatur oleh undang-undang tanpa membelak-belokkan hukum itu Tuhan, karena hukum itu adalah suatu hal yang sangat bisa sekali untuk dibelak-belokkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, supaya kami yang hidup di Indonesia Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, selamatkan pemerintah Indonesia, para pemimpinnya selamatkan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan mereka, yang mereka mungkin sudah menghina Engkau, menghujat Engkau, dan mereka menolak Engkau Tuhan, supaya Engkau ampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, supaya mereka bertobat ya Tuhan, supaya Indonesia dimenangkan bagi Injil Kristus, supaya ada pertobatan massal di Indonesia, supaya supaya jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kaum mayoritas Tuhan, supaya Engkau celikan mata rohani mereka supaya mengerti dan mengenal kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam surga, supaya kami di dalam kami beribadah tidak mendapat gangguan, dalam kami mengusahakan perizinan dalam ibadah Tuhan, mendapatkan kemudahan, dan supaya pemerintah kami tidak hanya berretorika untuk melindungi kaum minoritas seperti kami ini Tuhan, tapi benar-benar dilaksanakan, benar-benar diwujud nyatakan, bukan hanya omong-omong doang. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk masalah ekonomi Indonesia Tuhan, supaya Indonesia Tuhan diberikan kemakmuran Tuhan, supaya setiap penduduknya Tuhan memperoleh penghasilan, dengan penghasilan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari Tuhan, sehingga dengan kehidupan mereka yang tercukupi, maka angka kejahatan pun dapat ditekan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah semua kami yang tergabung dalam FM Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa dan negara, dan untuk bangsa-bangsa di dunia, supaya mereka mengenal Injil Kristus, dan supaya para pemberita-pemberita Injil Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, baik di desa, di kota, di tempat terpencil, tempat yang terabaikan Tuhan, Kau sertai mereka dalam pemberitaan, di dalam, dan Kau menyertai dengan kuasa, dengan mujizat, dengan tanda-tanda heran, sehingga mereka mengenal bahwa Allah yang kami beritakan adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, Putsa bikit kumasira nganata kahira kuren hanamsiako nakatakahina sura tabahe kunahumatsikina takarangasina hola. Terima kasih Bapa dalam surga. Itulah doa permohonan kami yang banyak sekali doa permohonan kami yang belum kami sampaikan, tetapi Engkau tahu Tuhan apa yang kami rindukan. Terima kasih Bapa dalam surga.
Kiranya doa permohonan kami ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam melayani Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Hati nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan kembali di hari Senin yang melayani Pendeta Arios Aritonang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ras.